Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardian Tahibul Fahma, NIM 119130054 dari program studi Teknik Elektro angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum mikroprosesor, di mana pada modul 2 ini kita akan membahas mengenai menggunakan interrupt dalam mikrocontroller. Nah, sekarang kita akan masuk ke percobaan 1A, yaitu tentang menggunakan satu interrupt pada falling mode. Sebelumnya di sini sudah saya buat codingannya. Kemudian selanjutnya mari kita compile terlebih dahulu. Setelah itu kita buka Proteus. Nah, di mana sebelumnya juga sudah saya buat rangkaiannya. Mari kita masuk ke Proteusnya, kemudian buka file yang tadi sudah kita buat. Itu interrupt 1A. Open. Oke. Nah, kemudian saatnya kita run rangkaiannya. Nah, sudah. Di sini dalam keadaan low, LED D1, D2, D3, dan D4 mati, sedangkan D5, D6, D7, dan D8 hidup. Kemudian pada mode rising, yaitu kita klik dan tahan buttonnya, dapat dilihat di sini. Nah, semua LED dari D1 sampai D8 hidup. Kemudian kita lepas, yaitu di mode falling. Nah, LED D1 hidup, D1 mati, D2 hidup, D3 mati, D4 hidup. Nah, D5 mati, D6 hidup, D7 mati, dan D8 hidup. Nah, kemudian kita beralih ke percobaan 1B, yaitu di mode rising mode. Nah, selanjutnya, mari kita masuk ke percobaan selanjutnya. Ya, selanjutnya kita lakukan di percobaan 1B, yaitu rising mode. Nah, sebelumnya di sini juga sudah saya buat codingannya. Kemudian kita compile. Oke. Setelah itu kita masuk ke Proteusnya. Kita masuk Proteus. Kita masukkan program yang tadi. Interrupt 1B. Open. Oke. Nah, kemudian kita run. Nah, dapat dilihat dalam keadaan low, LED D1 sampai D4 hidup, D1 sampai D4 mati, sedangkan D5 sampai D8 hidup. Kemudian ketika kita tekan, itu pada mode rising, ya, D1 hidup selang-seling sampai dengan D8. Nah, kemudian kita lakukan di mode falling. Nah, di sini D1 sampai D8 hidup. Nah, mohon maaf tadi di keadaan yang kedua, yaitu yang saya maksud adalah keadaan rising, di mana LED D1 sampai D8 hidup, sedangkan di mode falling adalah D1 sampai D8 hidup secara selang-seling. Nah, kemudian kita lanjut ke percobaan 1C, yaitu any change. Ya, kemudian kita lanjutkan ke percobaan 1C, yaitu any change, di mana di sini juga sudah saya buat codingannya, kemudian kita compile. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke Proteusnya. Nah, sebelumnya codingan tadi sudah saya masukkan ke dalam Atmega 8535. Jadi mari langsung saja kita run ininya programnya. Nah, terlihat ini kita lihat dalam keadaan low, rising, dan falling. Di mana LED D1, D2, D3, D4 mati, D5 sampai D8 hidup. Kemudian
Nah, D1 sampai D1 mati, D2 hidup, begitu sampai dengan D8, kemudian D1 hidup, sampai D8 juga hidup, kemudian balik lagi, D1 mati, sampai D4 mati, kemudian D5 sampai D8 hidup. Nah, kemudian kita langsung ke percobaan 1D, yaitu low level. Oke, kemudian kita lanjut ke percobaan 1D yaitu low level. Sebelumnya di sini sudah saya buat juga codingannya. Kemudian mari kita compile. Oke, setelah oke, kemudian kita masuk ke aplikasi Proteus, di mana sebelumnya juga program yang tadi sudah saya masukkan ke dalam ATM35. Kemudian ATM35 ini, kemudian mari langsung saja kita run programnya. Nah, setelah di run, dalam keadaan low, rising, dan falling, di mode interupsi low level ini, D1 sampai D4 LED-nya mati, D5 sampai D8 LED-nya hidup, kemudian ketika kita tekan D1 mati, D2 hidup, begitu terus sampai D8. Nah, kemudian D1 hidup sampai D8 juga hidup. Kemudian kembali lagi D1, bila kita tekan kembali lagi D1 sampai D4 mati, D5 sampai D8 mati. Nah, sekian dari percobaan pertama. Kita lanjutkan ke percobaan kedua nantinya. Ya, kemudian kita lanjut ke percobaan kedua, di mana di percobaan kedua ini kita akan melakukan percobaan mengenai menggunakan 3 interrupt secara bersamaan. Nah, sebelumnya di sini sudah saya buat codingannya. Kemudian mari kita compile. Oke, setelah kita compile, kita ke aplikasi Proteus, memasukkan program yang tadi sudah kita buat atau kita compile. Kita masukkan program tadi, yaitu program 2, interrupt 2. Oke. Kemudian oke. Setelah itu, mari kita run programnya. Nah, setelah kita run, di sini di keadaan falling, rising, dan falling, di falling mode ini, kita lihat D1 sampai D4 mati, sedangkan D5 sampai D8 hidup. Kemudian ketika button kita pencet, D1 mati, D2 hidup, D1 mati, begitu seterusnya sampai D8. Nah, kemudian D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, dan D8 semuanya hidup. Nah, kemudian D1 sampai D7 mati, lalu kemudian D8 hidup. Nah, setelah itu D1 sampai D8 hidup semua. Nah, kemudian kembali lagi di mana D1 sampai D4 mati, D5 sampai D8 hidup. Nah, kita lihat di sini D1 sampai D8 mati. Nah, oke, baik. Nah, setelah dilakukan percobaan kedua ini, maka percobaan sistem microcontroller mode modul 2 ini telah selesai dilaksanakan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.